Makanya kenapa kita harus merespon apa yang diberikan pada anak sinyalnya. Kalau dia udah kenyang, stop. Kalau dia masih pengen lagi, berikan saja. Hai semua, selamat sore, selamat datang ke Tentang Anak. Hari ini kita akan berdiskusi tentang MPASI. Kita akan mengupas tuntas segala tentang MPASI dan lebih ke praktiknya. Jadi ketika kita menjalankan MPASI nggak bingung. Aku tahu pasti di sini banyak banget ibu-ibu yang kayaknya teorinya mudah gitu, tapi kok pas mau dijalankan bingung banget. Nah, jadi di sini saya hari ini mengundang Dr. Titis Prawitasari. Beliau adalah konsultan dan staf pengajar di bidang nutrisi dan penyakit metabolik anak di FKUI RSCM. Ya. Terima kasih banyak dokter sudah bersedia untuk berdiskusi tentang anak hari ini, Dok. Oke, untuk pertanyaan pertama, Dok, kapan sebenarnya MPASI itu boleh mulai diberikan? Karena banyak juga nih lalu lalang di media sosial, kok anaknya 4 bulan, 5 bulan udah MPASI, gitu, Dok. Ya, pada prinsipnya sebetulnya kapan sih MPASI yang paling tepat, kan begitu ya? Tepat waktunya tuh kapan, gitu ya? Ya, disebut tepat waktu adalah apabila ASI sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan si anak tadi. Nah, umumnya, ingat nih, garis bawah, umumnya sampai 6 bulan sebetulnya ASI cukup. Nah, indikatornya apa? Indikatornya tumbuh kembang anak baik. Ya, jadi nggak usah takut kalau ASI eksklusif, tumbuh kembangnya baik, sampai 6 bulan teruskan ya. Tetapi jangan diberikan MPASI lebih dari 6 bulan. Artinya terlambat ya. Selambat-lambatnya adalah 6 bulan ya. Kenapa? Ya itu tadi, setelah 6 bulan ada kekurangan sekitar 200 kalori yang harus ditambahkan dari MPASI untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal. Ya, jadi kalau ada yang 4-5 bulan diberikan, mungkin tadi si ASI dilihatnya sudah tidak memenuhi kebutuhan. Ya. Tapi apakah langsung MPASI? Belum tentu, karena kita harus melihat kesiapan anaknya sudah siap padat atau belum. Kalau belum ya berarti kita harus cari yang sesuai, yaitu cair. Nah, untuk itu harus konsul ke dokter anaknya untuk dievaluasi gitu loh. Oke, jelas sekali ya, Dok. Jadi kuncinya berarti paling biasanya dimulai itu 6 bulan dan itu melihat tumbuh kembang. Kuncinya melihat pertumbuhan anaknya tadi ya, Dok ya, sesuai atau tidak. Nah, kalau untuk tanda kesiapannya, Dok, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit kapan sih anak siap? Oke, tanda kesiapan memang umumnya adalah dia harus bisa menegakkan kepala. Jadi kepalanya sudah bisa tegak ya. Nggak mungkin kita bisa menelan kalau dia menunduk begini. Coba aja sendiri. Coba nunduk, nggak bisa nelen ludah. Demikian pula kalau didudukkan, dia mampu menahan, menopang dadanya seperti ini. Lalu efek ekstrusinya sudah mulai berkurang. Ekstrusi apa? Melepeh gitu ya, ngeluarin ya. Kemudian kalau ngelihat makanan, aduh excited sekali. Kemudian dia biasanya sudah mulai mampu meraih dan memasukkan apa saja ke dalam mulut, tetapi itu bukan satu-satunya tanda dia siap. Jadi harus dilihat semuanya. Ya. Oke, baik Dok, jelas sekali. Nah, kemudian Dok, kalau untuk bayi-bayi prematur Dok, apakah mengikuti usia koreksinya 6 bulan atau usia saat dari lahirnya 6 bulan? Ya, jadi kembali lagi bahwa biasanya kita melakukan evaluasi berdasarkan usia koreksi. Ya, apakah dia sudah cukup bulan atau belum? Ya, jadi jangan mentang-mentang oh belum, tapi sebetulnya dia harusnya sudah bisa. Ya, ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa 4 bulan sudah bisa diberikan 4 bulan koreksi pada bayi
prematur. Oke. Jadi kembali lagi sama seperti bayi yang tidak prematur, kesiapannya sudah sesuai atau belum, pertumbuhannya bagaimana, ya? Oke. Itu. Oke, jelas sekali dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, menu apa sih dok yang baik diberikan saat memulai MPASI? Karena masih banyak nih dok yang galau, loh kok dokter saya ngasihnya menu tunggal ya kok? Jadi bingung, jadi bagaimana dok yang benar? Ya, memang selalu menjadi bahan pembicaraan dan selalu tidak pernah habis. Kenapa? Selalu ada ibu baru, ya kan? Ya. Setiap hari selalu ada ibu baru dan itu menjadi bahan pembicaraan baik di keluarga, peer group, teman-teman, WA group dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu diluruskan bahwa jangan memberikan hanya satu macam. Kenapa? Contoh nih, kalau pisang hanya memberikan pisang saja, kalorinya sedikit, proteinnya sedikit. Bagaimana kita bisa mencapai yang kekurangan 200 tadi? Jadi gimana caranya? Berikan menu yang lengkap. Masa semuanya dimasukin kan? Pertanyaan berikutnya seperti itu. Masa semuanya dimasukin? Jadi diusahakan ada karbo, protein, dan lemak untuk menjamin bahwa jumlahnya nggak terlalu banyak, kecukupannya bisa terpenuhi, bahwa misalnya dalam satu hari ada beberapa yang tidak tercukupi, itu bisa diberikan jalan keluarnya adalah makanya dibuat frekuensinya beberapa kali gitu ya. Jadi dengan frekuensi beberapa kali, kalau di jumlah total dalam satu hari dia akan tercukupi. Jangan dalam satu mangkok semuanya diberikan. Ingat kapasitasnya si bayi kecil, jadi small, frequent, sedikit tapi sering. Intinya itu. Ya. Oke, baik dok. Nah, jadi banyak nih ibu-ibu nanya, tolong dong dok contoh menu hari pertama MPASI. Saya mau kasih apa? Ya, sebetulnya berikan bubur lengkap boleh, ya. Kemudian nasi, daging, kemudian dengan sayur bayam boleh nggak? Boleh, gitu ya. Tetapi jangan sayur bayamnya yang banyak, nasinya banyak, sementara proteinnya sedikit, gitu ya. Jadi dok nggak ada ya dok istilah dokter spesialis anak nyuruh kasih nasinya banyak banget gitu, nggak ada ya dok ya? Itu buat ibunya aja kali ya. Nggak ada. Jadi bahkan sebetulnya kalau misalnya tidak mau memberikan beras atau nasi boleh-boleh saja, nggak harus nasi atau beras ya. Tetapi memang kita terbiasa dengan nasi, kentang boleh, monggo, ubi silahkan, ya. Jadi tidak terbatas. Nah untuk segi jumlahnya sendiri bagaimana dok? Untuk karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, buah sayurnya sebanyak apa? Ya, itu memang yang agak sulit ya, karena itu kan per masakan atau per resep gitu ya. Tetapi prinsipnya seperti ini, bahwa jumlahnya itu memang sedikit tapi sering. Kemudian jangan menganggap bahwa si nasinya harus satu mangkok sendiri. Nah, frekuensi pada waktu awal pemberian ASI 6-8 bulan kan kita mintanya adalah sekitar 2-3 kali. Jadi bisa dibayangkan 2-3 kali. Kemudian jumlahnya berapa? Kita mulai antara sekitar 2-3 sendok makan saja. Jadi ibu-ibu bisa membayangkan 2-3 sendok makan itu harus seberapa banyak sih nasinya gitu ya. Nah, berapa? Nasinya mungkin dalam bentuk bubur kan dia akan lebih banyak daripada nasi. Nasinya mungkin cuma 1 sendok makan, cukup dicoba. Kemudian dagingnya berapa? Dagingnya sekitar 25-30 gram. Saya nggak punya timbangan. Nggak apa-apa, Bu. Biasanya kita 1 porsi, kita tuh sekitar 50. Jadi kalau misalnya protein hewani setengah dari yang kita makan,
kali itu dicobakan. Kalau dia nggak mau gimana dok? Nggak apa-apa. Kita kan punya 2 sampai 3 kali untuk mencoba tadi. Bagaimana dengan lemaknya? Lemaknya adalah sekitar 5 mili per kali makan. Nah, boleh nggak dalam bentuk dressing? Boleh-boleh saja. Boleh nggak dalam bentuk olahan? Maksudnya diolah? Silahkan. Jadi sebetulnya menurut saya harusnya itu tidak menjadi satu hal yang menghambat gitu ya. Harusnya justru itu yang membuat kita kreatif begitu. Iya, ya jangan dibuat ribet ya dok, karena temen saya nih ya bisa langsung. Jadi ini masaknya mau diapain mas? Di slow cooker, direbus, di teflon, di panggangan gimana? Ya terserah gitu kan dok ya. Betul, ya betul. Iya. Oke, baik dok. Nah, untuk contoh menunya udah jelas. Nah, tadi ada pertanyaan dari audiens, bagus nih dok. Misalnya anak mau memulai MPASI, apakah sebaiknya dicoba distimulasi dulu dengan memberikan ASI atau susunya memakai sendok? Misalnya dari 5 bulan pakai sendok, apa nggak perlu? Sebenarnya kadang-kadang kita suka menganggap anak itu tidak pintar. Sebetulnya dia pintar ya. Secara perkembangan dia akan itu tadi yang saya bilang bahwa mulai 4 bulan refleks ekstrusinya dia akan sedikit-sedikit menghilang. Jadi dulunya dia setiap kali ada yang masuk di dalam mulut dilepeh, itu adalah mekanisme proteksi kita. Bahwa menjaga diri supaya jangan ada yang masuk. Tetapi lama-lama hilang karena disiapkan untuk menerima makanan. Demikian pula coba lihat deh ibu-ibu ya, 4-6 bulan tuh si anak-anak tuh mau apa aja yang dipegang dimasukin, mau sendal, mau bonekanya, mau apapun. Itu adalah sebetulnya fase oral yang harus kita pergunakan. Jadi menurut saya sebetulnya nggak perlu distimulasi pun. Kalau dia normal-normal saja, itu akan terjadi secara alamiah. Ya, memang umumnya adalah kalau sendok dia nggak terlalu mau, tetapi itu tadi itu saya bilang, ya kaos kakinya, bonekanya, selimutnya semua masuk, gitu ya. Tapi kalau makanan belum tentu. Ya, karena itu tadi fase oralnya. Jadi harus dilarang nggak? Mestinya sih nggak perlu untuk terlalu dilarang karena itu adalah fase oral untuk mengenalkan. Demikian. Oke, baik dok, jelas sekali. Nah, kemudian dok, untuk lemak dok, apakah ada makanan tertentu yang sangat dianjurkan atau baik, atau misalnya semua minyak, mau VCO, mau apa sama aja, atau ada rekomendasinya dok? Ya, jadi kembali lagi tadi pernyataan Mesti, nggak usah dibuat ribet lah ya. Kalau misalnya ada yang bagus dan mahal monggo, tapi kita di Indonesia tuh hidup dengan pohon kelapa yang banyak sekali, jadi coconut oil tuh baik sekali, MCT-nya juga tinggi ya. Tetapi apakah nggak bahaya? Kan selalu kan begitu. Iya, bahaya buat saya yang sudah tua ya. Tetapi si bayi-bayi itu perlu lemak dan kolesterol yang berguna untuk perkembangan otak dan semua pembuatan hormon. Jadi memang dia harus banyak lemaknya. Ingat, ASI itu komposisinya 60% adalah lemak. Jadi memang sampai dengan usia 2 tahun, si bayi itu butuh lemak minimal 35-50% total kalorinya. Jadi jangan pelit-pelit untuk memberikan lemak. Ada yang khusus nggak? Mentega boleh, VCO boleh, coconut oil boleh, apa lagi? Olive oil. Yang olive oil juga boleh, gitu ya. Margarin juga boleh. Yang ada gunakan saja. Toh juga kita kembali lagi bervariasi, berganti-ganti, itu yang paling baik. Oke, ya kuncinya jadi bervariasi ya dok, semakin banyak yang dimakan akan nutrisinya lebih banyak tercukupi. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya mirip juga dok, protein apa sih dok yang paling dianjurkan untuk MPASI? Ya,
utamanya adalah pada 200 kalori kekurangannya adalah energi, protein, dan mikronutrien. Nah, mikronutrien yang kurang di ASI pada periode 6 bulan ke atas adalah zat besi salah satunya. Kemudian zinc juga, ya. Nah, itu ada di mana? Ada di protein hewani. Nah, apakah harus daging? Tentu saja tidak. Ya, kenapa? Karena sumber-sumber yang lain juga banyak. Cuma memang kenapa didengung-dengungkan daging? Karena satu, daging kandungan zat besi hemnya yang mudah diserap itu banyak. Sementara kalau yang sayuran tinggi tapi yang bentuknya non-hem yang perlu juga hem untuk diserap dan juga tambahan vitamin C untuk meningkatkan penyerapannya. Jadi selain protein dan mikronutrien yang kekurangan itu si daging mempunyai keunggulan. Tapi sesungguhnya kalau dilihat lagi yang lebih unggul adalah ati ayam. Makanya kalau zaman saya masih bayi ibu saya cerita bahwa dulu kamu makannya adalah disuruhnya mama adalah nasi, ati, wortel, sama bayam. Saya bilang, oh protein, vitamin A, zat besi, semuanya ada, gitu ya. Jadi sebetulnya nenek moyang kita lebih bijaksana kali ya dalam memilih karena dia sudah trial and error kali. Ya. Oke, baik Dok, jelas sekali. Nah, kemudian Dok, kan tadi di awal itu menurut kita itu memberi MPASI kan 2-3 kali, Dok. Nah, di antara menu itu apakah ada snack diberikan atau seperti buah atau sayur seberapa banyak? Ya, apabila si anak masih bisa mengkonsumsi yang lainnya, boleh diberikan 1-2 kali selingan. Kembali lagi bahwa yang menentukan adalah anak. Ya, anak menentukan jumlah yang dimakan, mau atau tidak makan, ya, dia yang menentukan. Kita tugasnya adalah menyediakan dan menyodorkan. Ya, itu yang disebut responsive feeding sebetulnya, ya. Kemudian boleh nggak kita kasih buah? Boleh, kenapa enggak? Kalau tadi kita memberikan makanannya tidak ada atau sedikit sekali sayuran, buah boleh nggak? Boleh. Tapi jangan dibalik, buah yang banyak, justru proteinnya sedikit, ya nanti nggak terpenuhi. Gitu. Oke, baik Dok. Jadi misalnya nih Dok, kan tadi 2-3 kali makan, itu makanan yang bernutrisi lengkap yang misalnya nasi, daging, sayurnya gitu. Nah nanti yang buah itu dimasuk hitungan 3 itu atau ditambahkan lagi snack-nya? Pada waktu awal-awal 6 bulan permulaan biasanya dia nggak terlalu mau banyak. Jadi mungkin 2 kali makan, 1 kali selingan sudah cukup ya. Tetapi dengan berjalannya usia bertambah tua, jadi bisa tambah lagi frekuensinya karena kembali lagi dia butuh yang lebih banyak karena 9 bulan sampai 11 bulan dia perlunya adalah sekitar 300-an kalori tambahan dari ASI. Jadi bisa dilihat bahwa tempatnya di mana ya, frekuensinya bisa ditingkatkan lagi karena kapasitas biasanya nggak terlalu berbeda dalam hal ini. Oke, jadi kembali lagi ke anaknya dulu ya Dok ya. Tapi biasanya dimulainya 2-3 kali, mungkin 2 yang makanan besar, yang satunya yang snacknya. Oke, nah kemudian Dok, bagaimana tentang pemberian bawang merah, bawang putih, kemudian lada, atau cabai mungkin? Apakah boleh diberikan pada MPASI atau kadang menyebabkan kolik atau sakit perut? Ya, jadi sebetulnya tidak ada panduan khusus terhadap hal itu, tetapi bawang merah, bawang putih, bumbu dapur semuanya itu adalah natural. Jadi boleh nggak? Boleh. Seberapa banyak sih sebenarnya yang diberikan? Cuma pada fase-fase awal biasanya si bayi itu belum mengenal rasa. Jadi pengenalan rasa juga belajar.
waktu awal dia lebih senang yang relatif mungkin manis, kemudian asin, asam, pahit, segala macam. Jadi dengan berjalannya waktu boleh dicobakan. Jadi kita tuh kadang-kadang sering merasa bahwa si bayi itu nggak ngerasa apa-apa, nggak tahu rasa ya. Jadi yang ada adalah plain aja. Jadi datang ke saya nanti gini nggak mau makan, ya jelas nggak mau makan. Soalnya dia udah jam 9, udah usia 9 bulan, tapi belum dikasih rasa yang bahasa saya adalah yang enak-enak, gitu ya. Yang membuat enak tuh apa sih? Variasi rasa bumbu-bumbu kan meningkatkan rasa enak itu tadi ya. Demikian pula dengan pemberian ASI. Pemberian ASI sebetulnya adalah fase adaptasi si anak untuk adaptasi rasa sebetulnya. Jadi kita jangan takut justru bahwa si anak tuh nggak tahu rasa apa-apa. Tahu kok dia, cuman belum setajam kita. Oke. Baik, Dok. Ini ada yang tanya tuh, Dok. Kecap boleh tidak untuk MPASI, Dok? Ya, kembali lagi semua itu adalah sebagai campuran, ya. Demikian pula dengan yogurt, margarin, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Seberapa sih campurannya? Sedikit saja, apalagi kalau kita membuatnya dalam makanan keluarga, sepanci, terus kita ambil sebagian semur, kita mau campurkan di makanan anak kita, kenapa enggak? Oke. Tapi boleh ya, Dok, ya berarti. Oke. Nah, kemudian, Dok, kalau cabai bagaimana, Dok? Cabai ya, tentu saja. Ya, cabai tidak semua orang, bahkan yang dewasa pun tidak tahan dengan cabai. Jadi kembali lagi ke kebiasaan keluarga, ya. Saya sih sarankan untuk yang mencobakan MPASI pada awal tuh tidak hot and spicy. Tetapi perlahan-lahan boleh dicobakan tergantung dari kebiasaannya. Karena kembali lagi tadi, pada anak-anak dengan ASI adaptasinya baik sekali. Bukan berarti ibunya makan rendang, rasa ASI rendang ya, tetapi adaptasi itu berjalan. Gitu. Oke. Baik, Dok, jelas sekali. Nah, kemudian, Dok, ketika anak sedang memakan MPASI, berapa banyak sih dia harus minum air sekali makan itu? Oke. Ini yang menjadi isu banyak orang. Apakah perlu ya diberikan air? ASInya nanti dia nggak mau. Ya, begitu ya. Kan komposisi ASI terbanyak apa? Air. Gitu ya. Boleh nggak diberikan air setelah makan MPASI? Boleh. Berapa? 2-3 sendok? Silahkan, nggak ada masalah. Dan jangan lupa di dalam MPASI juga ada kandungan air. Ya, begitu. Jadi nggak usah terlalu takut sebenarnya. Jadi nggak ada patokannya ya, Dok? Apakah 20 mili, 30 mili sekali makan? Sebetulnya nggak ada patokan, tapi bisa dijadikan pedoman adalah komposisi makanan itu mengandung air tuh sekitar 20% dari kebutuhan total. Misalnya, Mesti punya anak 1 tahun, ya, beratnya 9-10 kilo. Kebutuhan cairannya adalah sekitar 1 liter. Nah, kemudian ASInya berapa? ASInya harusnya dia sekitar 50-70% kebutuhannya dipenuhi dari ASI. Berarti ada sisa hanya sekitar 300-an lagi yang dipenuhi dari lain. Ya, 300-500. Nah, kalau dari makanan saja sudah 20%, ya paling-paling kita nambahinnya cuma 150-200 untuk 1 hari, selain ASI dan makanan. Jadi nggak banyak. Iya. Baik, Dok. Oke. Jelas sekali, Dok. Terima kasih. Nah, kemudian, Dok, mungkin dokter bisa kasih contoh gambaran jadwal, Dok, untuk anak yang baru memulai MPASI, jam berapa ASI, jam berapa makan? Ya, biasanya saya menyarankan bahwa jam 6 boleh menyusu, jam 8 silahkan memberikan makan, kemudian jam 10 boleh ASI lagi, kemudian jam 12 boleh makan lagi,
jam 2 boleh menyusu lagi, kalau mau memberikan snack boleh jam 4, lalu selain itu menyusu. Tapi kan anak saya bangunnya nggak jam 6, jam 4 pagi, ya Bu. Ya nggak apa-apa, ya jadi disesuaikan saja. Saya siapnya kalau buat makanan tuh jam 8, jam 9 deh dok, nggak bisa jam 8. Monggo, silahkan. Kapan sih anak lapar? Sekitar 2-4 jam. Tapi saya sarankan adalah tiap 2-3 jam sekali ada yang diberikan ya. Karena kalau 4 jam biasanya sudah lapar banget ya. Jadi saran saya adalah 2-3 jam sekali boleh diberikan makan dan diikuti iramanya si anak. Tidurnya kapan jangan dibangunin gitu ya. Tetapi paling enak adalah memberikan makan kalau anak bangun. Kenapa? Dia bangun karena lapar pasti. Begitu. Iya, benar. Dibanding saat masih ngantuk ya dok. Karena banyak ibu-ibu yang galau nih dok. Kayak misalnya ada jadwal makan siang jam 12. Nah tiba-tiba loh kok anaknya udah keburu ngantuk. Gimana nih mau saya kasih makan juga nanti nangis. Jadi mau tidur apa dipaksa makan gitu. Ya, jadi misalnya ya, dokternya ngasih jadwal kan jam 12. Wah, anak saya jam 12 tidur. Nanti dia baru bangun 1:30 misalnya. Nanti kan telat. Padahal jam 2 udah ada jadwal berikutnya lagi. Tenang, Bu. Santai aja. Bahwa kalau dia bangun jam 1 atau 1:30, berarti kan dia belum makan. Berikan saja makan. Lalu selesai dari makan, jadwal berikutnya adalah 2 jam lagi apa? Silahkan ikuti. Jadi, nah dengan begitu kita nggak kejar-kejaran jadwal, Bu. Kasihan si anaknya. Iya. Jadi kembali lagi ikuti anaknya juga ya dok ya. Betul. Oke, baik dok. Nah kemudian dok banyak juga yang tanya, mungkin sebagian di sini sudah pada tahu tentang feeding rules di video tentang anak dengan dokter Dimple juga sudah saya bahas tentang teknik feeding rules. Nah tapi sebaiknya kapan sih feeding rules itu dimulai dok? Ya, kalau di referensi sebetulnya itu ditujukan pada toddler. Toddler itu 1-3 tahun ya. Tetapi apakah bisa kita gunakan untuk anak sebelum 1 tahun? Bisa saja, tapi ada beberapa yang belum sesuai dengan perkembangannya. Misalnya diminta mandiri untuk makan ya belum, tetapi cara memandirikan kita adalah silakan kamu boleh pegang makanannya walaupun dipegang saja, nggak pernah dimasukkan ke dalam mulut atau dari 10 kali dia menggerakkan makanannya mendekatkan ke mulutnya cuma 1 yang berhasil masuk, nggak apa-apa, itu adalah satu proses begitu. Oke, baik dok, jelas. Tapi berarti banyak hal yang kadang masih belum bisa dilakukan dari anak. Yang bisa dilakukan prinsipnya, jadi penjadwalan, ya. Kemudian tidak ada distraksi, ya. Karena biasanya umur 9 bulan sudah mulai dia kan mau eksplorasi, jadi dia banyak distraksi tuh yang dengan sendirinya dia lebih alert kepada lingkungan ya. Jadi jangan ditambah lagi kita yang memprovokasi gitu ya. Kemudian satu lagi adalah prosedur. Jadi berikan sedikit tapi sering, dahulukan makan dibandingkan tadi minum gitu ya. Karena kadang-kadang yang sering adalah dikasih minum atau didorong dengan air ya, itu juga perilaku yang salah. Jadi prinsip itu bisa diterapkan, tetapi item-itemnya itu lebih cocok sebetulnya untuk toddler. Oke, baik dok, jelas sekali. Karena memang ini banyak sekali dok ibu-ibu yang pada awalnya anak MPASI ini pada wah bangga, semangat anak saya lahap banget makannya gitu dok. Tapi nanti begitu udah 8 bulan, 9 bulan ya kok makannya cuma sesuap, 2 suap gitu. Itu karena distraksinya juga ya dok tadi ya, karena anak juga sudah mulai antusias terhadap lingkungan dan lain-lain. Nah kemudian di sini dok ada juga banyak yang tanya tentang biskuit bayi dok. Apakah boleh diberikan dan bagaimana prinsipnya dok? Ya, biskuit bayi boleh diberikan, tapi jangan salah bahwa dengan mencairkan biskuit seolah-olah kita sudah memberikan makan, salah ya. Kita harus sesuaikan dengan peruntukannya, karena sebetulnya biskuit itu adalah finger food ya.
Baik dok, jadi jangan disamakan si biskuit ini untuk pengganti makan besarnya ya dok ya, Betul. MPASI-nya. Kalau ibu-ibu pernah melihat ya bahwa kalorinya itu cuma setengahnya dari yang kita sebut MPASI utama ya. Ya. Di selingan atau snack atau biskuit itu, karena dia umumnya hanya sekitar 75-80, sementara meal atau makan utama adalah sekitar 150-200. Oke, baik dok, jelas sekali. Nah, kemudian dok, tadi kan untuk penerapan feeding rules, kayak misalnya makan harus di meja makan 30 menit, kemudian tidak ada distraksi, kemudian harus responsif feeding, anaknya nggak mau makan ya udah gitu. Itu berapa lama sih dok efeknya harus dilihat? Karena banyak juga nih dok, ibu-ibu yang mengeluh, aduh udah dia nggak lanjut lagi deh feeding rules-nya 3 hari, makanya gigit banget nanti berat badan anak saya terjun payung. Nah itu gimana dok? Ya, saya biasanya menjelaskan seperti ini. Saya butuh antara 1 sampai 2 minggu untuk menerapkan ini. Kenapa? Karena pertama si Ya. ibu juga harus beradaptasi dengan pola ini. Kalau kita memberikan satu aksi, dia si bayi akan memberikan satu reaksi. Ya, kalau kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita kerjakan, pendisiplinan diri atau pengulangan itu tidak terekam dengan baik oleh si bayi, karena sebetulnya kita ingin si bayi itu tahu kapan lapar, kapan kenyang. Jadi kalau dia tidak mau, stop. Kalau sudah waktunya diberikan makan, diberikan walaupun hanya 1 sendok Suap makan. Nah, ya. biasanya ibu-ibu nih galaunya adalah, oh cuman 1 sendok sih, nanti dia beratnya turun seperti tadi Mesti Ya. katakan. Tapi kan kita melakukan pengulangan, frekuensinya sering. Kan kita punya konsekutif 5 kali sebetulnya pemberian makan. 3 kali makan dengan 1 sampai 2 kali selingan. Jadi kalau biasanya kemarin-kemarin dia bentuknya bubur banyak, sampai 3/4 mangkok, kemudian usianya bertambah, kan dia lebih padat. Jadi mungkin jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, tapi lebih padat. Nah, itu memang tantangan ya. Umumnya adalah memang 8-9 bulan. Nah, yang seperti Mesti katakan, kemarin lahap, wah cepet. Nah, sekarang mulai deh. Ya. Karena memang itu sudah mulai naik juga ya dok ya, baik di teksturnya. Ya, betul. Oke, baik dok. Jelas. Jadi sekitar 1 sampai 2 minggu ya dok ya untuk ibu-ibu kalau menerapkan feeding rules, mohon bersabar sedikit, jangan galau. Ya, jadi lebih istiqomah gitu. Oke, baik dok, jelas. Nah, kemudian dok, bagaimana pendapat dokter tentang baby led weaning atau BLW? Apakah boleh bayi itu BLW atau bagaimana? Ya, saya mau meluruskan dulu. Kadang-kadang disebut BLW adalah pada waktu 8-9 bulan finger food. Itu bukan BLW. BLW itu pada waktu awal pemberian MPASI, dia dibiarkan baby led weaning. Jadinya si bayi itu yang memilih sendiri makanan yang dia mau, dengan risiko kemungkinan dia memilihnya salah, kekurangan mikronutrien dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi mungkin yang harus diluruskan adalah jangan-jangan itu hanya finger food, bukan BLW. Kalau finger food emang kita harus justru dorong untuk lakukan begitu. Ya. Jadi mungkin dok, misalnya nih umur dari 6 bulan, misalnya ibunya kan suapin tuh buburnya, makannya, karena dia kan juga belum bisa makan sendiri. Tapi misalnya di meja anaknya tuh ada potongan sayur atau potongan buah untuk dia sensori, pegang-pegang atau ke mulutnya gitu, boleh nggak dok? Boleh ya. Itu adalah salah satu upaya stimulasi. Ya.
yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai itu membuat tersedak. Jadi nggak boleh yang bulat, licin, lengket, ya. Jadi hati-hati yang seperti itu. Oke, baik dok, jelas sekali. Tetapi kalau dari awal 6 bulan dia dibiarkan BLW, tidak direkomendasikan ya dok, karena memang takutnya pilihan bayinya tidak terukur nutrisinya atau mikronutriennya kurang. Sampai saat ini kepustakaan menyatakan seperti itu. Oke, baik dok, jelas sekali. Kemudian dok, misalnya nih, dok, anak saya ini jamnya jadwalnya makan, tapi dia nggak mau makan, tapi nangis-nangis, minta nenen, minta susu. Apa yang harus dilakukan, dok? Apakah tetap maksa makan, apa tetap kasih nenen, atau nggak usah apa-apa? Ya, biasanya itu terjadi pada anak-anak 9 bulan ke atas, bahkan 18 bulan gitu ya. Nah, pada anak-anak yang usia seperti itu sebetulnya sudah bisa didisiplinkan bahwa yang utama sebetulnya adalah mulai bergerak ke MPASI sebagai yang utama. Jadi kalau semakin ibu memberikan nenen, semakin dia tidak mau makan. Jadi justru harus disiplin. Bahasa saya adalah nggak boleh mentil, itu namanya. Biasanya dia cuma 5 menit selesai. Jadi dia bukan menyusu. Jadi yang harus didorong adalah dia menyusu dengan baik, kemudian tidak mentil, dan berikan MPASI pada jam. Gitu. Oke, baik dok. Tapi anak saya nangis terus dok, gitu katanya. Tapi nangis terus gimana? Saya nggak tega, kan begitu ya. Oke. Si anak tuh pinter, dia drama queen ya, jadi dan kita juga harus sistemnya adalah memberitahu bahwa saat ini, periode ini atau mulai besok bahwa hanya boleh menyusu pada waktu mau tidur misalnya. Jadi perlakukan anak sebagaimana orang dewasa. Jadi lakukan komunikasi menurut saya ya, jangan terus nggak boleh, dia makin nangis lagi. Memang kadang-kadang terjadi dia nangis terus guling-guling. Jadi gimana dong? Biasanya hal itu terjadi 2 kali 24 jam. Kalau kita kekeh, nanti dia akan belajar bahwa oh ternyata dengan nangis-nangis tidak akan merubah, gitu ya. Pokoknya ingat film Dora deh Bu, Dora kan diulang-ulang melulu ya Bu, sampai 3 tahun tuh begitu ya. Jadi kita harus melakukan pengulangan supaya tercerna dengan baik bahwa kebiasaan itu terpatri pada anak. Demikian. Oke, baik dok, bagus. Jelas sekali dok jawabannya. Jadi sebaiknya tetap stick pada jadwal, ibu berpegang teguh pada pendirian, dan memang anak harus mulai belajar disiplin ya dok ya, untuk ibunya juga menunjukkan bahwa ibu-ibu yang bijaksana. Oke, baik dok, jelas sekali. Nah kemudian dok, boleh dokter jelaskan sedikit nggak dok, usia berapa, ukurannya kira-kira berapa mili, kemudian jenis makanannya apa, kemudian naik apa? Ya, 6-8 bulan itu frekuensinya kan tadi 2-3 kali dengan jumlah mula-mula 2-3 sendok makan, pelan-pelan dinaikkan sampai setengah mangkok atau kalau ditakar 125. Lalu 9-11 bulan mungkin masih 125, tetapi frekuensi sudah 3 kali dan tambah padat ya teksturnya ya. Kemudian 1 tahun sampai 2 tahun itu sudah mulai makanan keluarga dengan jumlahnya bisa sampai 3/4 sampai 1 mangkok. Tapi anak saya nggak pernah tuh dok sesuai dengan yang dokter sarankan, setengah mangkok, 3/4. Tenang aja Bu. Yang menentukan dia jumlahnya cukup adalah dia. Kalau makanya kenapa kita harus merespon apa yang diberikan pada anak sinyalnya. Kalau dia udah kenyang, stop. Kalau dia masih pengen lagi, berikan saja. Kan kita punya frekuensi makan yang banyak. Ada 5 kali loh Bu, jangan takut. Kalau dia nggak mau di pagi hari, bisa saja siang hari dia lebih banyak. Atau justru malah sore hari dia mau makan snacknya, mau makan malamnya karena banyak orang.
Sementara kalau pagi semua nggak ada. Ya, jadi semua itu ya, semua itu fluktuatif, sama seperti kita, demikian pula dengan jenis makan. Dia nggak suka yang apa namanya, yang nasi sama daging. Dia lagi suka pasta misalnya, sama apa namanya, udang misalnya. Boleh saja, karena sama seperti kita kok, dia fluktuatif. Gitu loh. Ya, oke, baik dok, jelas sekali. Nah, ada juga yang bertanya dok, misalnya anak saya sarapan nggak mau nih, saya tetap kasih jam snacknya saya kasih atau skip juga snacknya, tunggu makan siang biar dia lapar? Ya, jadi ibu nggak usah bingung-bingung kalau kayak begitu. Kalau misalnya sarapan kita sodorin nggak mau, ibu boleh melakukan bujukan sampai waktu yang 30 menit itu selesai. Kalau dia tidak mau, misalnya taruhlah hanya 1-2 suap, bukan sendok ya dok, suap gitu. Jadi sedikit sekali, ya sudah nggak apa-apa. Nanti 2 jam lagi kita sodorkan snack. Siapa tahu dia lebih mau gitu ya. Jadi jangan oh dia nggak mau, berarti nanti sarapan lagi. Nanti terus aja Bu, nggak usah ya. Jadi kita maju saja. Tetapi ibu ingat bahwa apa yang terjadi? Apakah dia bosan? Apakah teksturnya nggak cocok? Atau justru malah apakah ada sesuatu di mulutnya yang membuat dia tidak mau makan? Gitu. Ya, coba dilihat. Oke, baik dok, jelas. Terima kasih. Nah, kemudian dok, ini ada yang bertanya, gula, garam, umur berapa boleh diberikan? Sebenarnya boleh dari awal, tetapi berapa sih dok jumlah spesifiknya yang boleh diberikan? Ya, gula garam boleh diberikan, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Ya. Untuk anak di bawah 1 tahun diharapkan adalah 5% dari kebutuhan total kalori. Kalau dihitung-hitung tuh cuma setengah sendok teh, Bu. Jadi nggak banyak ya. Garam seberapa? Cuman seujung sendok teh, jadinya cuma perlunya adalah 1 gram, jadi jadinya nggak banyak banget. Jadi gimana dong dok? Kita kan mempunyai kebiasaan untuk memasak di keluarga 1 panci ya. Nah di 1 panci kita misalnya masak bayam, kita menambahkan gula berapa sih, garam berapa sih, dilarutkan di dalam panci itu. Jadi mestinya nggak perlu ada tambahan lagi. Gitu. Oke, sebenarnya sih balik lagi ya dok, nggak perlu ribet-ribet. Sebenarnya sih kita masak hari ini juga sebenarnya sih garam dan gula ya pasti ya segitu deh. Ya segitu, nggak berlebih bagaimana juga. Oke, baik dok, jelas dok, terima kasih. Nah kemudian dok, jika anak hanya suka satu makanan tertentu, misalnya, aduh kok anaknya maunya salmon aja ya, daging tuh nggak pernah mau. Nah itu apa yang harus dilakukan dok? Ya, kadang-kadang utamanya adalah toddlernya, biasanya dia memang ada periode di mana dia suka banget sesuatu. Dia seminggu itu maunya ayam lulu, yang lain nggak mau gitu ya. Tapi biasanya setelah itu dia bisa saja beralih, nggak mau lagi. Dia pindah ke yang lain. Jadi pesan saya kalau seperti itu tenang aja, oke. Yang paling penting kita punya protein yang kita berikan, tinggal kita bisa kombinasikan dengan yang lain. Misalnya tadi suka salmon, oke. Salmonnya biasanya diapain? Dia nggak mau kalau nggak di grill dok, oke, ya sudah, berarti dia senangnya yang apa namanya, yang kering-kering gitu ya. Oke. Kalau begitu si yang lainnya bisa dicoba adalah jenis yang hampir sama teksturnya, rasanya dengan salmon. Mungkin nggak bisa langsung lompat ke daging, karena daging kan pasti berserat, rasanya lain, mungkin itu. Jadi kalau mau nanti baru maju lagi di blend, dicampur. Gitu. Oke, baik dok, jelas. Jadi mungkin bisa dikombinasi, ya tadi kombinasi dulu ya dok, campur atau ke yang teksturnya lebih mirip-mirip, misalnya dari salmon ke ikan
kembung gitu misalnya, mirip nggak dok? Ya atau akhirnya tapi mungkin daging bisa belakangan. Oke, baik dok. Nah kemudian dok, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya anak udah dibuatin nih makanannya, tapi dia nggak suka, apakah ya udah kita skip makanan jam tersebut atau kita bikin menu lain sesuai yang dia suka? Ya, kalau memang kita punya waktu banyak ya, misalnya nih, saya udah nyediain nih, dokter kan bilang katanya coba deh pakai makaroni skutel kali-kali aja. Udah dok, udah bikin dia nggak mau. Ya, apakah saya harus ganti dengan yang lain? Kalau ibu punya bahan, ibu bisa cepat untuk menggantikan, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, dia punya waktu untuk menunggu ibu menyiapkan itu. Kalau udah lewat, dia nggak mau, dia tambah nggak mau. Jangan-jangan selama ini dia kelamaan nunggu. Karena apa? Karena udah lapar, tapi belum dikasih makan, waktunya lewat, dia dikasih makan, ya nggak mau gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin harus juga dilihat. Ya, jadi saran saya sih kalau punya anak balita di rumah, punya banyak bahan-bahan yang siap diolah gitu. Oke, baik dok. Nah sebenarnya dok, kalau untuk sekali masak MPASI itu apakah boleh sekalian banyak kemudian kita cube-cube taruh di freezer atau bagaimana menurut dokter? Ya, jadi kalau misalnya dia bahannya satu macam, jadi misalnya daging aja, sayur aja gitu ya, itu bisa lebih panjang, sekitar 2-3 hari. Tetapi kalau udah campuran daging sama sayur, kalau di refrigerator yang 5 derajat ke bawah, itu hanya tahan 1 hari. Tetapi kalau di freezer, dia tahan sampai 1 bulan dengan syarat freezernya -15 ya, -15 ya, gitu. Ya, jadi dibekukan di tempat-tempat yang kecil-kecil supaya kita bisa kalau mau buat ya itu saja yang dicairkan, nggak semuanya. Karena nggak bisa sama dengan ASI, nggak bisa cair masuk itu kemungkinan kontaminasi besar. Oke, baik dok. Ini mungkin pertanyaannya lucu tapi nyatanya banyak ditanyain dok. Kalau udah dari freezer, dicairinnya pakai metode apa dok? Kalau dari freezer boleh diturunkan ke refrigerator atau direndam. Jadi prinsipnya hampir sama dengan ASI, direndam air hangat atau kalau dia masih terbungkus boleh dengan air mengalir. Jadi nggak ada masalah. Ingat, saya selalu bilang bahwa 5-6-10 ya. 5 derajat atau 60 derajat ke atas. 5 derajat ke bawah atau 60 derajat ke atas adalah suhu yang aman. Kalau di antara 5 derajat dan 60 derajat Celcius itu sangat disenangi oleh si bakteri. Oke, baik dok. Jadi misalnya habis diturunkan suhunya di kulkas bawah atau di suhu ruang, kemudian di microwave, boleh nggak sih dok sebenarnya MPASI di microwave? Apakah akan mengurangi nilai gizi dari makanannya dok? Ya, kelemahan microwave sebetulnya adalah panasnya nggak merata. Gitu ya, jadi hati-hati justru ya. Boleh nggak kita pakai microwave? Boleh, tapi hati-hati kalau yang biasanya harus dipastikan bahwa semuanya mempunyai suhu yang sudah sesuai dan matang sesuai. Kelemahan microwave seperti itu. Lalu juga wadahnya juga harus sesuai dong dengan yang microwave ya. Jadi hati-hati itu saja. Oke, baik dok, jelas sekali dok. Oke, kemudian pertanyaannya yang awal sudah habis dok, karena ada sisa sedikit waktu saya ingin bertanya, ini banyak dok yang tanya tentang konstipasi pada anak MPASI. Berapa sih dok frekuensi dan jumlah BAB yang normal pada anak MPASI? Ya, sama seperti yang lain ya, harusnya dia nggak lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali kita bilang diare, tetapi dia juga harus
minimal 3 hari sekali. Ya, jadi seminggu ada 2 kali dia pup. Jadi biasanya yang gampang adalah pokoknya rule of 3 hari nggak boleh 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 hari. Oke, baik dok. Nah, ada nggak sih dok? Ternyata di sini banyak sekali yang punya masalah anaknya MPASI tapi konstipasi. Ada tips untuk mencegah atau untuk tata laksana konstipasi pada anak MPASI dok? Ya, biasanya seringkali terjadi seperti itu karena misalnya menggunakan bahan-bahan yang seratnya tinggi. Jadi beras merah itu seringkali menyebabkan konstipasi. Jadi kalau seperti itu ganti saja pakai beras putih, gitu ya. Kemudian, tapi nggak dilarang sebenarnya ya dok ya? Nggak dilarang. Sejauh kalau anaknya tidak konstipasi sih nggak ada masalah gitu ya. Karena nggak semua orang yang mengkonsumsi beras merah kemudian konstipasi kan gitu ya. Demikian pula dengan kecukupan air ya. Kemudian boleh nggak diberikan buah? Boleh. Haruskah papaya? Enggak ya. Pilihlah buah yang airnya banyak gitu ya. Karena konstipasi utamanya adalah masalah perilaku dan asupan yang tidak sesuai. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi pada prinsipnya mungkin dievaluasi airnya ya dok ya? Kadang seringkali kurang. Airnya sama seringkali ya itu tadi jenis makanan. Sudah beras merah, kacang-kacangan, jadinya semuanya membuat dia seratnya banyak. Karena seratnya banyak tapi cairannya tidak kuat, makanya tertahan semua fesesnya. Dan jadinya ketahan, yang atas juga ketahan lagi, makin ketahan terus ya dok. Nah, kemudian Nah, jadi untuk tata laksananya bagaimana dok dengan anak yang konstipasi dok? Ya, jadi yang harus dievaluasi isi tadi makanannya, diganti yang kurangi serat tadi, sama cairannya yang cukup tadi. Boleh nggak saya tambahkan air putih setelah makan? Boleh, mungkin memang kurang. Boleh nggak kita persering ASI? Boleh, tapi jangan mengganggu jadwal makan, itu saja. Banyak yang anak sudah usia lebih dari 1 tahun kan sering dikasih susu UHT dok. Nah, ada beberapa yang saya dengar ini anaknya konstipasi, kemudian susunya di stop dulu. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Sebetulnya nggak perlu di stop kalau memang mengkonsumsi susu gitu ya. Tetapi memang pada anak-anak dengan susu formula seringkali konstipasi. Kenapa? Karena susu formulanya terlalu banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah kurangi susu formulanya gitu. Oke, baik dok, jelas sekali dok. Nah kemudian dok, ada nggak dok tips supaya anak itu mau mengunyah dan tidak mengemut makanan? Karena banyak sekali di sini masalah ibu-ibu adalah gagal naik tekstur. Biasanya kalau dia tidak mau mengunyah, perlu dievaluasi 2. 1, makanannya. Apakah ada rasanya atau tidak? Ya, jangan-jangan dia perlu hal yang excited, rasanya tajam, lebih berbeda dibandingin sebelumnya. Yang kedua adalah teksturnya. Ya, teksturnya mungkin memang sudah tidak cocok. Jadi mungkin dia justru malah loncat. Dia kalau kerupuk mau dok, tapi kalau buburnya dia nggak mau. Nah, yang salah siapa? Kalau kayak begitu, berarti si anak sudah memberikan sinyal pada ibunya, saya nggak mau yang terlalu halus. Gitu. Jadi berikan saja yang cincang. Gitu. Yang juga mungkin kalau kerupuk mau berarti yang digoreng. Mungkin yang sebelum-sebelumnya hanya semuanya di tim. Baik. Senang sekali saya dengan jawaban Dr. Titis itu lebih utamakan observasi, lihat anaknya nih, anaknya sukanya lagi seperti apa. Jadi penting sekali untuk orang tua responsif dan mengobservasi dok anaknya, dan tidak bisa semua teori disamaratakan semua anak karena anak kan beda-beda ya dok ya. Jadi kita kembali lagi lihat anaknya lagi maunya apa, nanti kita lihat sesuaikan yang dia suka
pelan-pelan kita variasikan lagi seperti itu ya dok. Oke, baik dok, jelas sekali. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Bagaimana pendapat dokter tentang pemberian vitamin penambah nafsu makan? Oke, saya luruskan dulu. Kalau memang ada vitamin penambah nafsu makan, saya ikutan jualan. Ya. Nah, sayangnya adalah vitamin bukan ditujukan untuk menambah nafsu makan sebagai hal yang satu-satunya. Tetapi vitamin itu kenapa bisa berefek seperti menambah nafsu makan? Mungkin pada periode kemarin dia mengalami kekurangan. Jadi begitu dikasih, dia menjadi mau makan. Tapi setelah terpenuhi, sudah selesai gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa diberikan multivitamin pasti dia mau makan. Enggak, karena kebanyakan masalahnya adalah tadi cara pemberian makan, cara kita melakukan pendekatan, memasak, mengolah, memberikan ya, itu tidak sesuai dengan yang dimaui oleh anak. Karena kembali lagi kita sering melupakan bahwa anaklah yang menentukan dia mau makan atau tidak, jumlahnya berapa, kita yang memfasilitasi. Demikian. Oke, jelas sekali dok. Terima kasih banyak dokter Titis. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Saya yakin para orang tua di sini juga mendapat banyak sekali informasi baru. Saya pun juga banyak belajar. Mungkin sebelum ingin berakhir dok, ada pesan seluruh orang tua di sini dok? Saya pesan bahwa jangan pernah menyerah terhadap apapun yang ditampilkan oleh si kecil. Kenapa? Biasanya itu adalah respon dari yang kita berikan kepada dia. Kalau dia tidak mau makan, coba cek apakah satu makanannya memang bukan tidak enak ya, tidak cocok buat dia ya. Fasenya mungkin harus ditingkatkan, rasanya juga mesti divariasikan. Apakah alat-alat untuk mengunyahnya ada masalah ya? Kalau misalnya memang bingung, tanyalah ke ahlinya. Mungkin itu, Dokter Mesti. Oke, baik Dokter Titis. Terima kasih banyak dok atas waktu yang diberikan dan segala informasi ilmunya dokter yang banyak sekali sudah mau dibagikan ke teman-teman semua dok. Semoga Dokter Titis sehat selalu ya dok dan keluarga juga. Amin. Kita semua. Amin. Ya, terima kasih juga kepada para audiens. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan kepada anaknya. Ingat kata dokter tadi, bahwa anaklah yang menentukan. Jadi tugas kita adalah memfasilitasi anak kita dan tentunya mengobservasi dan melihat bagaimana respons anak kita terhadap makanannya. Jadi jangan pernah menyerah ya dokter Titis ya. Betul. Oke, sampai jumpa di Tentang Anak selanjutnya. Bisa nonton video lainnya di YouTube channel Tentang Anak. Jika bermanfaat boleh subscribe dan boleh dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa. Selamat sore. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.